Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi nih kita di pembahasan PAI dan Budi Pekerti. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, ini merupakan materi di kelas 8 bab 2. Selanjutnya, nah, yang pertama ada pengertian iman kepada Allah. Iman menurut bahasa ini berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk al-izyan. Kemudian menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah maksudnya membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah, ini maksudnya ini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya adik-adik. Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Nah, kemudian ada iman dibagi dua ya. Ada iman secara ijmali dan iman secara tafsili. Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Kemudian iman secara tafsili berarti mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti namanya, nama rasul penerima, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada nama-nama kitab Allah. Ada 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui. Nah, ini yang wajib kita ketahuinya ya adik-adik, karena yang tidak wajib kita ketahui ini beda lagi ya. Nah, ini yang wajib kita ketahui ini ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Nah, adapun isi dari kitab Taurat ini berisi hukum. Yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang masih salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir pada masa berlakunya. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Nah, selanjutnya ada Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini berfungsi sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Nah, selain keempat kitab yang wajib kita ketahui, di sini juga ada Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim ini adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Nah, selanjutnya menjadi generasi pecinta Al-Quran. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Nah, kecintaan terhadap Al-Quran dibuktikan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari. Membaca, memahami isi Al-Quran, menentukan maknanya, dan membangun kesadaran dalam diri, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Hubungan yang harmonis ini dibangun atas dasar kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati. Meskipun kitab suci yang berbeda-beda, Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki hubungan sejarah yang sama, yakni nabi-nabi yang sama dengan kitab-kitab suci yang sama. Namun perjalanan sejarah menyebabkan pemahaman dan praktik keagamaan yang berbeda, sehingga menghasilkan agama yang berbeda. Baik, cukup sekian mengenai penjelasan PAI kelas 8 bab 2 tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.